Kami percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang mulia, yang berdiam di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terus nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk bisa mengerti akan kehendak-Mu, rencana-Mu dan tujuan-tujuan-Mu. Tuhan, bahkan lebih daripada itu, biar kami mengenal pribadi-Mu. Kami mengenal Engkau Yesus Kristus Tuhan. Sebab pengenalan akan Engkau adalah kehidupan kekal itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Berfirman-Lah, tolonglah hamba-Mu supaya hamba-Mu bisa menyampaikan isi hati-Mu dengan bahasa yang sederhana, yang bisa dimengerti oleh umat-Mu. Berbicaralah, nyatakan kuasa-Mu. Pengurapan-Mu ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Ya, tidak terasa 3 tahun lalu saya pernah berbicara di tempat ini. Waktu itu kalau nggak salah pada waktu kemerdekaan ya, Agustus kalau nggak salah ya. Saya ingat tempat ini dihiasi warna bendera merah putih dan semuanya. Terus ada yang pakai baju daerah. Ya, saya puji Tuhan ya. Terima kasih Ibu Gembala, tim pengembalaan dan semua pelayan Tuhan yang sudah memberikan kesempatan bagi saya. Nama saya Heinze Kopstan. Ya, saya sekretaris daerah BPD GBI di Sulawesi Selatan. Saya juga dosen tetap di STI Bali dan juga beberapa kampus bahkan universitas yang ada. Ya, saya dari Makassar. Ada yang dari Makassar di tempat ini? Ada yang pernah ke Makassar? Ada yang pernah makan mie ujung pandang? Bukan soto, coto Makassar. Puji Tuhan. Apa bedanya soto dengan coto? Kalau soto pakai daging sapi, kalau coto pakai daging capi katanya. Iya. Oke. Nah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, sempurna dalam ketidaksempurnaan. Ini dia ya, sempurna dalam ketidaksempurnaan. Nah, apa yang sempurna, apa yang tidak sempurna. Oke, coba kita lihat bersama. Kenapa hal ini penting? Supaya kita mengenal identitas kehidupan kita. Kita tahu siapa kita mengerti jati diri kita, dan supaya kita bisa menang melawan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena saya melihat banyak orang Kristen jatuh bangun dalam masalah, tidak berkemenangan. Kenapa? Karena mereka tidak tahu siapa mereka. Betul apa betul? Ya, karena mereka tidak tahu jati diri mereka, identitas mereka. Oleh karena itu, biar pada pagi hari ini kita mengenal ada tema sempurna dalam ketidaksempurnaan. Coba kita lihat bersama dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Ya, Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 26. Tuhan mempunyai rencana untuk menciptakan manusia. Dengarkan baik-baik, manusia tidak diciptakan asal-asalan. Manusia tidak diciptakan tanpa perencanaan. Ya, Tuhan lagi asiknya jalan-jalan di tamannya, lalu kemudian dia dalam kesendirian berkata, ya
kayaknya saya perlu teman cerita, teman bicara, orang yang bisa memuji saya. Oh, kalau begitu mari saya ciptakan manusia. Apakah demikian? Tidak. Tuhan menciptakan manusia dalam perencanaan. Makanya dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita. Baiklah kita. Siapa kita ini? Ini pribadi Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah sedang berbicara kepada dirinya. Baiklah kita. Bukan baiklah saya. Manusia suka bilang saya, aku. Ya, aku punya, saya punya perencanaan, aku punya perencanaan. Ego yang dikedepankan. Tuhan ingin mengajar kepada kita, baiklah kita. Kita ini berbicara kebersamaan. Ya, kita berbicara kesehatian. Kita berbicara komunitas. Makanya perlu orang Kristen ada dalam komunitas. Supaya bukan ego yang naik, tapi kebersamaan. Manusia jatuh karena ego. Karena keinginannya. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa, menjadi budak dosa. Baiklah kita menciptakan atau menjadikan manusia menurut apa? Gambar dan rupa kita. Dengarkan baik-baik. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Manusia diciptakan dalam kesempurnaan. Kesempurnaan siapa? Gambar dan rupa Allah. Tapi tidak sempurna. Karena manusia diciptakan dari debu tanah. Bahan baku kita hina. Bahan baku kita tidak mulia. Tapi Tuhan menciptakan kita dalam kesempurnaan. Dalam kemuliaan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi sejak awal saya, Bapak Ibu Saudara, manusia diciptakan dalam kesempurnaan. Ada gambar dan rupa Allah dalam setiap kehidupan manusia. Katakan kiri kanan, ada gambar dan rupa Allah dalam kehidupan. Ini sangat penting, ya, bahwa Tuhan itu menciptakan kita dalam kesempurnaan. Tuhan tidak menciptakan kita ecek-ecek. Tuhan tidak menciptakan kita dalam kelemahan. Tuhan tidak menciptakan kita dalam kehinaan. Tuhan tidak menciptakan manusia untuk dibinasakan. Amin. Tuhan melihat manusia begitu mulia karena diciptakan dalam kemuliaan. Nah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tujuannya apa? Apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan manusia? Supaya kita memiliki gambar Allah dalam kehidupan kita, yaitu keserupaan. Katakan keserupaan. Dalam keserupaan dengan Allah, maka manusia diberikan kuasa untuk memerintah, untuk mengelola sumber-sumber daya yang ada. Dikatakan di situ, baiklah kita menjadikan manusia supaya mereka menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan ternak, dan atas segala seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di dalamnya. Tuhan mempercayakan manusia. Tuhan menciptakan manusia dalam kesempurnaan dengan bahan baku yang tidak sempurna, dan kemudian mempercayakan kita, ya, supaya kita bisa mengelola, menghasilkan
dari apa yang ada di bumi ini. Ini kepercayaan yang Tuhan berikan. Tuhan menciptakan kita dengan luar biasa. Mazmur 8 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 8 ayat 3 sampai yang ke-6 berkata demikian, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Pernahkah Bapak Ibu melihat bintang-bintang yang begitu indah? Atau kayaknya di Surabaya karena polusi agak susah kali ya. Tapi kalau ke daerah, ke tempat-tempat yang bersih, yang segar, kita bisa menikmati kilapan bintang-bintang itu luar biasa. Tuhan menciptakan dalam kemuliaan. Tapi kemudian apa yang Mazmur Daud katakan? Apakah manusia? What a man! Apakah manusia itu? Atau siapakah manusia itu? Dikatakan lagi, sehingga engkau mengingatnya. Mindful, tercetak dalam pikiranmu. Saya, Bapak Ibu Saudara, itu ada dalam pikiran Tuhan. Amin. Kita harus tahu ini, bahwa kita ini berharga. Saya, Bapak Ibu Saudara, mulia adanya. Siapapun kita. Tapi Pak, latar belakang keluarga aku tidak mulia. Saya bukan orang yang berpendidikan. Saya orang yang biasa-biasa. Saya janda. Saya anak yatim. Kami tidak punya apa-apa. Dengarkan baik-baik. Latar belakang memang bisa seperti demikian. Kita lahir mungkin dari keluarga yang tidak berada. Kita ada dengan pekerjaan yang biasa-biasa. Tapi dengarkan baik-baik. Saya, Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam Kristus Yesus, mulia. Amin. Identitas kita mulia. Kita ini mulia. Makanya dikatakan, apakah manusia itu sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kata mengindahkannya itu mengunjunginya setiap saat. Visites him, mengunjungi. Sadarkah kita bahwa sebenarnya Tuhan tiap hari mengunjungi kita? Apa yang terjadi di Taman Eden? Pada hari-hari sejuk, Tuhan datang mengunjungi Adam dan Hawa. Bercerita, bercengkrama. Ya, mungkin Hawa laporan kepada Tuhan, Tuhan ini seperti ini keadaan Taman Eden. Adam laporan, Tuhan saya sudah kerjakan ini. Karena mereka dipercayakan Taman Eden untuk diusahakan. Mereka bertemu Tuhan. Mereka bertatapan muka dengan muka. Mereka berbicara, bercerita. Tuhan mengunjungi manusia. Apakah hal ini tidak mungkin? Mungkin. Kenapa demikian? Karena kita mulia. Tuhan mengunjungi kita. Mungkin kita sudah tidak muda lagi. Tapi ingat, kita mulia. Mungkin kita tidak berdaya lagi. Tapi ingat, kita mulia. Amin. Siapakah anak manusia itu sehingga kau mengindahkannya? Namun engkau, dikatakan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Luar biasa. Kita diciptakan hampir sama seperti Allah. Ini bukan dongeng. Ini bukan kata saya. Ini kata pemazmur. Ini kata firman Tuhan. Tuhan menciptakan kita dari gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan sedikit lebih rendah dari Allah. Kenapa kita diciptakan sedikit lebih rendah dari Allah? Ya, bahan bakunya. Tapi kemudian ketika Tuhan membentuk manusia,
Dia apa? Mengembuskan nafas hidup. Sehingga yang mati jadi hidup. Amin. Tapi bukan hanya sekedar dihembuskan nafas, kita hidup. Di dalamnya berisi apa? Kemampuan Allah. Roh Allah sendiri diberikan kepada manusia. Kalau rohnya diberikan kepada saya, Bapak Ibu Saudara, berarti Allah ada di dalam kita. Makanya dikatakan dia mengunjunginya setiap saat. Allah ada di dalam kita, ingin kita berdialog terus, bercerita dengan dia. Amin. Sadarkah kita bahwa roh Allah ada di dalam kita? Sadarkah kita bahwa Tuhan Allah pencipta langit dan bumi? Dia yang menciptakan langit, dia menciptakan bintang-bintang yang kemudian kita lihat dan kita wow begitu. Ada di dalam saya, Bapak Ibu Saudara. Sadarkah kita bahwa Tuhanmu yang besar itu ada di dalam saya, Bapak Ibu Saudara? Atau dari tatapan Bapak Ibu kayaknya ragu-ragu bahwa Tuhan itu ada di dalam kita? Coba lihat kiri kanan. Tanya, Tuhan ada di dalammu? Saudara percaya Tuhan ada di dalam saya, Bapak Ibu Saudara? Amin. Makanya ini harus kita sadari. Kita gampang bertemu dengan Tuhan. Tuhan tidak perlu dipanggil-panggil besar-besar, ya berteriak, tapi dia dengan gampang, dengan mudah ditemukan. Amin. Nah, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan. Wow, bahwa nanti mahkota itu bukan nanti diberikan nanti. Bahwa Tuhan itu sudah memahkotai kita dengan kemuliaan sejak dari awal manusia diciptakan. Tuhan sudah pilih manusia, Tuhan sudah memuliakan manusia, Tuhan sudah memberikan apa? Kehormatan kepada manusia. Sehingga apa yang terjadi ketika Adam diciptakan? Lalu Tuhan memberikan kemampuan kepada Adam. Tuhan memberikan rohnya, Tuhan memberikan kesadaran, apa itu? Hikmat, pengertian, intelijensia, kemampuan, karunia yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan memberikan itu semua, Tuhan pun melingkupi Adam dengan kemuliaan. Sehingga apa yang terjadi? Ketika Adam diberikan tugas oleh Tuhan untuk memberi nama binatang-binatang yang ada, Adam itu mengerti, dia tahu binatang ini namanya ini. Dan ketika binatang itu melihat Adam, ya, binatang itu melihat Adam, yang mereka lihat adalah kemuliaan Allah. Sehingga mereka takluk, mereka takut kepada Adam. Dan Adam ketika Adam memanggil mereka satu-satu, Adam mulai memberikan nama. Binatang-binatang ini taat kepada Adam. Kenapa demikian? Ada kemuliaan Allah. Kita ini mulia. Dalam Alkitab bahasa Mandarin dikatakan kita ini menggunakan jubah kemuliaan yang seperti merah bernyala-nyala demikian. Makanya manusia itu ketika diciptakan telanjang tapi tidak telanjang. Karena manusia jatuh dalam dosa, baru manusia terbuka matanya dan melihat dirinya telanjang. Perhatikan baik-baik. Ya, dari ayat-ayat ini yang mendasari kita supaya kita tahu identitas kita, jati diri kita. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Compare tadi dengan Kejadian 1 ayat 26. Supaya mereka berkuasa. Amin. Ya, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi.
Tuhan memberikan kita kuasa dan otoritas. Sempurna dalam ketidaksempurnaan. Bahwa manusia itu sempurna, tapi belum sempurna. Nah, oke. Ada fakta tentang manusia. Alkitab berbicara ada 4 narasi besar. Yang pertama, penciptaan. Saya percaya bahwa kita semua diciptakan oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, ada kejatuhan. Ini fakta. Faktanya manusia jatuh dalam dosa. Menjadi budak iblis. Dari kemuliaan. Oleh karena manusia jatuh dalam dosa. Maka firman Tuhan katakan. Karena manusia jatuh dalam dosa. Roma 3:23. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Akhirnya manusia yang sempurna tidak sempurna lagi, tidak mulia. Dosa membawa kehinaan, dosa membawa ketidakmuliaan. Berhenti bermain-main dengan dosa, berhenti bermain-main melakukan kejahatan, karena itu akan membawa kita hanya kepada kehinaan. Berhenti dengan semuanya itu. Itu akan membawa kita terhina. Dosa membawa kita jatuh, terdegradasi dari kemuliaan Allah, dari standar Allah. Dosa. Kalau standar Allah demikian, maka ketika manusia jatuh dalam dosa, turun standar. Manusia tidak mulia lagi. Kita kenal ada standar nasional Indonesia, betul, dalam tiap-tiap produk, SNI. Ya, ada barang-barang yang tidak memenuhi standar, tidak layak untuk dijual, tidak layak untuk ditaruh di tempat-tempat yang penting. Sama manusia juga demikian. Ketika manusia jatuh dalam dosa, tidak layak lagi. Tapi Tuhan tetap mengasihi manusia. Kenapa? Karena manusia diciptakan mulia. Tapi hanya gara-gara dosa, manusia kehilangan kemuliaan. Karena itu kasih Tuhan terus dicurahkan. Tuhan tetap mengasihi manusia. Karena dia sudah memberikan banyak kepada kita. Dia sudah memberikan banyak hal. Telah memperlengkapi kita lebih daripada ciptaan yang lain. Istilahnya bahwa Tuhan sudah banyak menginvestasikan kepada manusia. Manusia tidak dibiarkan binasa. Dan Tuhan tidak pernah mempunyai rencana membinasakan manusia. Tuhan telah memilih kita. Tapi memang ada faktanya bahwa manusia jatuh dalam dosa. Ya, kehilangan kemuliaan Allah. Ya, itu fakta. Tapi ada yang namanya apa? Keselamatan. Apa itu keselamatan? Karya Yesus di kayu salib. Betul kan? Untuk apa? Untuk membawa kita kembali yang jatuh ini. Kembali kepada posisi yang semula. Kalau barang Bapak Ibu Saudara yang taruh misalnya di meja atau di lemari, tiba-tiba jatuh. Ya, untung-untungan kalau tidak pecah, itu harus apa? Apakah dipindahkan ke tempat lain atau dikembalikan kepada posisi yang semula? Halo? Kebanyakan dikembalikan kepada posisi yang semula. Ya, bahwa inilah manusia. Ketika manusia menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus, karya Yesus di kayu salib, yang sebentar nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Manusia dikembalikan kepada posisi yang semula. Statusnya dikembalikan. Kita ini mulia. Karena dosa tidak jadi mulia. Tapi karena karya Kristus, kita dikembalikan kepada status kita yang semula. Amin. Itu manusia. Kalau begitu, saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara. Karena saya dosen, saya suka bertanya. Kalau begitu, apakah kemuliaan yang Tuhan berikan sebelumnya kepada manusia, ketika manusia jatuh dalam dosa, hilang kan?
atau terdegradasi. Ketika manusia diselamatkan, dikembalikan kepada posisinya, apakah kemuliaan itu dikembalikan juga? Apakah kemuliaan itu dikembalikan juga? Iya, iya, iya. Berarti saya sekarang dulu berdosa, selamatkan. Sekarang saya tetap mulia. Bapak Ibu Saudara tetap mulia. Jati diri kita mulia. Tetap kita adalah anak Allah. Tetap kita anak Sang Raja. Tetap kita adalah milik kepunyaan Allah. Yang berharga, yang tercetak di pikirannya, yang ada di ruang matanya, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Dia. Amin. Siapapun kita, kalau kita sudah terima Yesus, ada Roh Allah kembali di dalam kita. Dengarkan baik-baik. Kita bukan lagi cacing-cacing. Kita mulia. Amin. Kenapa kita tetap mulia? Karena Tuhan mengembalikan posisi kita. Ingat, ada kisah di Alkitab, anak terhilang. Tahu anak terhilang, cerita anak bungsu? Tahu? Apa yang dia lakukan? Dia minta warisan padahal belum waktunya. Lalu kemudian dia jual, dia dapat uang banyak, dia pergi ke kota lain. Di sana dia berfoya-foya, mabuk-mabuk, masuk dalam kehinaan, kenistaan. Miskin, kere, tidak berdaya. Habis. Ingat sekali lagi, dosa membawa kita dalam kehinaan. Bahkan dia kerja di kandang babi. Daging babi enak, betul kan? Tapi ini kerja di kandang babi. Ya, saya kebanyakan pergi ke tempat-tempat kampung-kampung Kristen, mereka piara babi. Itu mohon maaf, kotorannya itu baunya tidak harum, Bapak Ibu. Ya, dari jauh sudah tercium. Dia ada di situ, bahkan ingin makan makanan babi saja, ampas babi saja, tidak bisa. Tapi kemudian dia sadar, dia ingat orang-orang kerja di rumah bapaknya tidak demikian. Dia sadar ada pertobatan, lalu kemudian dia mulai mengambil langkah pertobatan untuk kembali. Dia berpikir, ya kalau diterima puji Tuhan, kalau tidak diterima ya tidak apa-apa. Saya akan kerja di rumah bapak saya. Tapi apa yang dia lihat? Dari jauh dia lihat bapaknya. Bapak ini, dia selalu menunggu anak bungsu ini. Dia selalu memperhatikan ke jalan, kapan anaknya kembali. Ketika dia lihat anaknya datang, dia bertanya, mungkinkah ini anakku? Kok sudah kurus, kerempeng? Kok jelek? Kok? Kalau orang Manado bilang, tapiaro. Tidak layak lagi, kotor. Tapi dia lihat, ini anakku. Anak ini melihat, ya dia bapakku. Anak ini ragu-ragu, mau maju, mundur, maju, mundur. Kayak film India itu. Tapi dari jauh, Alkitab mencatat, Bapak itu berlari. Bapak itu berlari. Tahu kan, baju orang Yahudi, pakai jubah begitu. Ya, sampai di sini. Lari. Baru jalan di sana kan tidak seperti mulus. Jalan di Israel itu batu-batu ya Bu ya. Waduh, itu kalau jatuh, sudah benjol. Tapi dia lari. Dia panggil, anakku. Mungkin kalau film-film sinetron gitu. Anakku. Ini anak kaget.
Bapak. Akhirnya Bapak ini yang berinisiatif. Kenapa? Karena dia tahu ini anaknya. Dia tidak pernah menghilangkan status untuk anaknya. Lalu kemudian bapaknya memeluk anak ini. Bau, ya. Bau babi, ya. Tapi dia tetap peluk. Mungkin itu gambaran saya, Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup kita berhenti pada keselamatan. Semua yang anaknya punya ini, dia lihat bajunya tidak layak. Dia panggil orang, ambil baju yang terbaik, jubah yang terbaik, pakaikan. Apalagi kasut, sepatu, cari yang paling mahal, merek terkenal, pakaikan. Dikembalikan cincin, cincin itu lambang otoritas. Dikembalikan semuanya. Kemuliaan yang telah hilang ini dikembalikan kepada si anak bungsu ini. Untuk kembali lagi menjadi anak bungsu. Itu kita, itu saya, itu Bapak Ibu Saudara. Amin. Ketika dikembalikan, ini yang jadi poin penting. Apakah hanya diam di situ? Tidak. Saya percaya anak bungsu ini sadar dia sudah dikembalikan posisinya, sudah dimuliakan kembali. Dia tidak lagi bermalas-malasan. Setuju? Dia tidak lagi bermalas-malasan, bermain-main dengan kehidupannya. Karena dia tahu hidupnya berharga, hidupnya mulia. Dia sudah diberikan kembali kuasa dan otoritas itu. Ada kemuliaan dalam kehidupannya. Maka sekarang apa yang dia kerjakan? Dia mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Sang Bapa. Ada tugas, ada tujuan yang diberikan Tuhan. Jangan senang kalau kita sudah diselamatkan. Jangan berdiam diri ketika kita sudah diselamatkan. Kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, kata Paulus. Apa yang harus kita kerjakan? Kita harus mengerjakan kehendak Bapa, kita harus mengerjakan tujuan-tujuan Bapa dalam kehidupan kita. Ingat Yohanes 15, pokok anggur yang benar, Bapakku pengusahanya. Bapa bekerja, anak ikut kerja. Jangan diam-diam menghabiskan harta bapaknya. Itu namanya anak kurang ajar. Betul? Sebagai orang Kristen, orang percaya kepada Yesus yang telah dikembalikan posisinya, mari kita kerjakan itu. Untuk apa kemuliaan itu? Slide terakhir. Untuk apa kemuliaan itu, kesempurnaan itu dikembalikan lagi kepada kita? Ya, untuk apa? Coba buka slide terakhir. Mengapa manusia diciptakan dalam kemuliaan? Agar dalam kemuliaan itu manusia dapat melakukan kehendak Sang Raja dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Sang Raja. Ingat kisah, ada seorang tuan yang dinobatkan menjadi raja. Lalu kemudian sebelum dia pergi, dia kemudian mempercayakan, dia panggil orang-orang kerjanya. Kamu dipercayakan 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta. Tujuannya apa? Supaya dikembangkan. Ingat, Allah kita itu pengusaha. Seorang pengusaha pasti akan menuntut apa? Hasil. Betul kan? Hasil. Kita ini anak Sang Raja. Kita harus kerja untuk menghasilkan buah. Apa yang terjadi? Yang 2 mendapatkan ketika dia usahakan dengan kuasa dan otoritas dan kemuliaan itu, menghasilkan 4. Yang 5 jadi 10. Yang 4 dapat 4 kota. Dapat ya, yang 5 jadi 10, dapat 10 kota untuk dikelola.
Tuhan mau kita seperti itu. Jangan seperti yang satu. Simpan. Mari pakai semua talenta, pakai semua karunia untuk mengerjakan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Agar jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Agar jiwa-jiwa diselamatkan. Pakai itu semua. Sehingga seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Ini hal yang penting. Siapapun kita, latar belakang apapun kita, memang kita ada di dunia ini. Tapi ingat, status kita berbeda dengan status anak-anak dunia. Status kita adalah anak Allah, anak Sang Raja mulia. Ingat, katakan status kita. Ikut saya, status saya. Angkat tangannya. Status saya mulia. Sekali lagi, status saya mulia. Untuk apa? Jadi berkat. Katakan kiri kanan, statusmu mulia, jadi berkat.